kabut, darah, dan sumpah leluhur menyelimuti asal-usul Salatiga. Tanah yang konon meminum darah ini hampir hancur oleh keserakahan manusia. Dari bisikan gaib hingga keputusan terakhir yang menentukan nasib kota, kisah ini mengungkap rahasia kelam di kaki merbabu dan Merapi yang tak pernah benar-benar tidur. Jauh sebelum nama Salatiga dikenal manusia dan tercatat dalam lembaran sejarah, wilayah ini hanyalah hamparan tanah sunyi yang terletak di antara dua gunung raksasa, Merbabu dan Merapi. Alamnya keras, liar, dan belum tersentuh peradaban. Setiap pagi, kabut tebal turun seperti selimut kelam yang menutup seluruh lembah, membuat jarak pandang lenyap dan suasana terasa mencekam. Tidak ada permukiman tetap, tidak ada jejak kerajaan, hanya kesunyian yang menyimpan rahasia tua. Hutan lebat yang menutupi wilayah ini dikenal sebagai tempat yang tidak ramah bagi manusia. Pohon-pohon besar berdiri rapat seolah menjadi benteng alami. Akar-akar menjalar seperti ular raksasa yang siap menjerat siapapun yang lengah. Penduduk dari desa-desa jauh enggan melintasi kawasan ini karena sering mendengar suara langkah, bisikan, dan jeritan tanpa rupa. Banyak yang bersumpah melihat bayangan bergerak di antara kabut, lalu menghilang tanpa jejak. Kepercayaan turun-temurun menyebutkan bahwa tanah ini memiliki kehendak sendiri. Ia tidak sekadar diam, tetapi mengamati dan menilai setiap niat manusia yang datang. Mereka yang masuk dengan hati bersih mungkin dibiarkan pergi, tetapi siapapun yang datang membawa keserakahan, kekuasaan, atau niat jahat dipercaya akan menerima balasan. Dari mulut ke mulut, beredar cerita bahwa tanah ini meminum darah orang-orang tamak, menjadikan mereka tumbal tak kasat mata. Beberapa pengelana yang nekat mencoba menetap dikabarkan menghilang secara misterius. Ladang gagal panen, ternak mati mendadak, dan penyakit aneh menyerang tanpa sebab. Ada pula kisah tentang bekas perkemahan yang ditemukan terbakar tanpa api, seolah dihancurkan oleh kekuatan yang tak bisa dijelaskan oleh nalar manusia. Kejadian-kejadian ini memperkuat keyakinan bahwa wilayah tersebut bukan tempat yang boleh dikuasai sembarangan. Akibatnya, kawasan di kaki Merbabu dan Merapi ini menjadi wilayah terlarang secara tak tertulis. Para tetua desa memperingatkan anak cucunya agar tidak melanggar batas alam yang telah ditentukan. Mereka percaya, siapapun yang memaksa tinggal di sana akan berhadapan dengan kutukan yang diwariskan sejak zaman leluhur. Rasa takut itu diwariskan lintas generasi, menjadikan tanah ini tetap kosong selama bertahun-tahun. Namun di balik kesunyian dan ketakutan itu, tersimpan takdir besar yang menunggu untuk terungkap. Tanah yang ditakuti ini kelak akan menjadi saksi perubahan besar, tempat pertemuan antara kekuatan alam, ambisi manusia, dan kehendak ilahi. Bab pertama dari kisah Salatiga pun dimulai dari tanah sunyi ini, sebuah awal yang gelap, namun menentukan segalanya. Kesunyian tanah di antara Gunung Merbabu dan Merapi akhirnya pecah ketika sosok asing datang menembus kabut tebal yang selama ini menjadi penjaga wilayah terlarang tersebut. Ia adalah Ki Ageng Pandanaran, seorang bangsawan sekaligus utusan Kesultanan Demak yang dikenal membawa misi besar, menyebarkan ajaran Islam dan membuka wilayah baru. Kedatangannya bukan sekadar perjalanan biasa, melainkan titik awal perubahan besar yang kelak mengguncang tanah sunyi ini. Berbeda dengan para pengelana sebelumnya yang datang diam-diam dan penuh ketakutan, Ki Ageng Pandanaran melangkah dengan keyakinan tinggi. Rombongannya membawa bekal, pusaka, dan panji kebesaran yang menandai otoritas kekuasaan. Namun sejak hari pertama mereka menjejakkan kaki, alam menunjukkan tanda-tanda kegelisahan. Kabut turun lebih cepat, angin berdesir tak wajar, dan suara-suara asing kembali terdengar dari dalam hutan lebat. Penduduk desa di sekitar wilayah itu gempar mendengar kabar kedatangan rombongan Demak. Para tetua berusaha memperingatkan bahwa tanah tersebut bukan sembarang wilayah. Mereka menyebut sumpah leluhur, kutukan darah, dan orang-orang yang tak pernah kembali. Namun peringatan itu tak sepenuhnya dihiraukan. Bagi Ki Ageng Pandanaran, ketakutan rakyat hanyalah warisan kepercayaan lama yang harus dipatahkan demi peradaban baru. Di balik jubah religius dan tutur kata bijaknya, tersimpan ambisi besar dalam diri Ki Ageng Pandanaran. Ia melihat potensi luar biasa pada tanah itu, jalur strategis perdagangan, lahan subur, dan posisi penting di tengah Jawa. Wilayah yang ditakuti banyak orang justru tampak baginya sebagai peluang emas untuk membangun kekuasaan dan pengaruh. Sejak saat itu, niat suci dan keinginan duniawi mulai berjalan berdampingan. Malam pertama mereka bermalam di tepi hutan menjadi peristiwa yang tak terlupakan. Api unggun sering padam tertiup angin dingin, hewan-hewan hutan mengeluarkan suara gaduh,
dan beberapa pengikut mengaku bermimpi buruk tentang darah yang mengalir di tanah. Ada yang terbangun sambil berteriak, merasa seperti ditarik sesuatu ke dalam kegelapan. Ketakutan mulai menyusup, meski tak berani diucapkan. Meski demikian, Ki Ageng Pandanaran tetap memerintahkan rombongannya melanjutkan perjalanan lebih dalam. Ia percaya bahwa kekuatan iman mampu menaklukkan apapun. Namun setiap langkah yang diambil justru terasa semakin berat, seolah tanah itu sendiri menolak kehadiran mereka. Pohon-pohon tumbang menutup jalan, dan kabut semakin tebal hingga siang hari pun terasa seperti malam. Beberapa pengikut mulai mempertanyakan keputusan pemimpin mereka. Bisik-bisik muncul di antara rombongan, menyebut bahwa wilayah ini bukan sekadar angker, melainkan hidup dan sadar. Ada keyakinan bahwa tanah ini sedang menguji niat setiap manusia yang berani masuk. Ujian itu tak terlihat, namun terasa nyata dalam ketegangan yang semakin mencekam. Di tengah situasi tersebut, Ki Ageng Pandanaran justru semakin teguh. Ia mulai berbicara tentang membangun pusat dakwah, membuka permukiman, dan menjadikan wilayah ini sebagai simbol kemenangan iman atas ketakutan. Kata-katanya membakar semangat, tetapi juga menutup ruang bagi keraguan. Sejak saat itu, arah takdir tanah sunyi ini benar-benar berubah. Tanpa disadari, keputusan untuk bertahan dan menetap menjadi pemicu runtuhnya keseimbangan lama antara manusia dan alam. Wilayah yang selama ini diam mulai menunjukkan reaksi yang lebih keras. Langit sering mendung, tanah terasa lembab dan dingin, dan hewan-hewan liar semakin agresif. Semua seolah menjadi pertanda bahwa sesuatu yang besar tengah disiapkan. Kisah Salatiga pun tertutup dengan ketegangan yang menggantung. Kedatangan Ki Ageng Pandanaran bukan hanya membawa cahaya ajaran baru, tetapi juga membuka pintu konflik antara ambisi manusia dan sumpah leluhur yang belum pernah dilanggar. Dari sinilah rangkaian peristiwa besar akan bergulir, menuju darah, penyesalan, dan kelahiran sebuah kota yang penuh peringatan. Keputusan Ki Ageng Pandanaran untuk menetap dan menembus lebih dalam wilayah terlarang itu membawa rombongannya pada sebuah penemuan yang mengguncang keyakinan mereka. Di tengah kabut yang tak kunjung sirna, terbentang sebuah tanah lapang yang anehnya terasa sunyi, tanpa suara burung maupun hewan hutan. Di sanalah mereka menemukan 5 batu besar berdiri tidak beraturan, masing-masing menghitam dan seolah ternodai warna merah tua seperti darah kering. Para pengikut terdiam, sebagian gemetar, karena batu-batu itu persis seperti yang diceritakan para tetua desa. 5 batu keramat, penanda sumpah leluhur yang konon tidak boleh disentuh, apalagi dilanggar. Aroma besi menyengat tercium di udara, membuat suasana semakin mencekam. Beberapa orang langsung bersujud, yakin bahwa mereka telah menginjak pusat kutukan yang selama ini hanya hidup dalam cerita. Menurut kepercayaan lama, 5 batu itu adalah saksi pengkhianatan besar di masa silam. Darah yang tumpah di tempat itu bukan darah biasa, melainkan darah sumpah, darah yang mengikat perjanjian antara manusia dan alam. Selama sumpah itu dihormati, tanah akan tetap diam. Namun jika ada manusia yang datang dengan niat menguasai, batu-batu itu dipercaya akan bangun dan menuntut balasan. Ki Ageng Pandanaran memandang batu-batu tersebut dengan tatapan berbeda. Bagi sebagian pengikutnya, itu adalah peringatan keras untuk mundur. Namun bagi sang pemimpin, 5 batu itu justru tampak seperti simbol yang harus ditaklukkan. Ia menolak menganggapnya sebagai kutukan, menyebutnya sebagai sisa kepercayaan lama yang harus diluruskan oleh ajaran baru. Keputusan itu segera diikuti peristiwa aneh. Saat salah satu pengikut tanpa sengaja menyentuh permukaan batu, tubuhnya mendadak lemas dan jatuh tak sadarkan diri. Beberapa saat kemudian, darah keluar dari hidung dan telinganya. Kepanikan pecah. Rombongan berusaha menolong, namun udara terasa berat, seolah menekan dada setiap orang yang berada di sana. Malam harinya, wilayah sekitar 5 batu berubah menjadi neraka kecil. Angin berputar kencang tanpa hujan, api unggun padam serentak, dan dari kejauhan terdengar suara ratapan yang tak jelas asalnya. Beberapa orang mengaku melihat bayangan manusia tanpa wajah berdiri di antara batu-batu itu, menatap mereka dengan amarah yang membeku. Kabar tentang 5 batu berdarah ini menyebar cepat ke desa-desa sekitar. Ketakutan rakyat mencapai puncaknya. Para tetua mendesak Ki Ageng Pandanaran untuk segera pergi sebelum sumpah leluhur benar-benar dilepaskan. Mereka memperingatkan bahwa batu-batu itu bukan sekadar benda mati, melainkan penanda batas antara keserakahan manusia dan murka alam. Namun Ki Ageng Pandanaran tetap bergeming.
Ia justru memerintahkan agar wilayah di sekitar batu dibersihkan dan dijadikan pusat aktivitas. Keputusan itu menjadi garis pemisah yang tegas antara mereka yang masih takut pada kutukan dan mereka yang memilih percaya penuh pada kekuasaan dan kepemimpinan sang utusan Demak. Sejak hari itu, tanda-tanda kehancuran mulai muncul perlahan. Tanah di sekitar batu mengering, tanaman layu sebelum tumbuh, dan hewan ternak mendadak mati tanpa sebab. Penduduk mulai jatuh sakit. Sementara mimpi buruk tentang darah dan jeritan menjadi mimpi yang sama bagi banyak orang. Kesadaran pahit bahwa 5 batu berdarah bukanlah legenda kosong. Ia adalah peringatan yang diabaikan. Dan ketika sumpah leluhur mulai terusik, tak ada lagi yang bisa memastikan apakah iman, kekuasaan, atau manusia sendiri mampu menghentikan bencana yang sedang menuju tanah yang kelak bernama Salatiga. Setelah 5 batu berdarah dinyatakan sebagai pusat aktivitas, keseimbangan alam di wilayah itu runtuh perlahan namun pasti. Hari-hari berlalu dengan langit yang terus muram, seolah matahari enggan menyinari tanah yang telah dilanggar sumpahnya. Hasil ladang yang sempat ditanam mulai membusuk sebelum panen, air sungai berubah keruh, dan wabah penyakit menyebar tanpa asal yang jelas. Semua tanda itu menjadi peringatan keras bahwa tanah tersebut sedang menagih sesuatu. Di tengah penderitaan rakyat, Ki Ageng Pandanaran justru semakin sibuk mengatur kekuasaan. Ia mulai membagi wilayah, menunjuk orang-orang kepercayaannya, dan merancang pusat permukiman yang lebih besar. Nama dan pengaruhnya kian dikenal, bahkan mulai disegani. Namun di balik wibawa itu, muncul bisik-bisik bahwa sang pemimpin telah melupakan tujuan awal dakwahnya, tergantikan oleh ambisi untuk menguasai tanah strategis yang menjanjikan kejayaan. Para tetua desa kembali mendatangi Ki Ageng Pandanaran dengan wajah penuh kecemasan. Mereka membawa kabar kematian mendadak, anak-anak yang jatuh sakit, dan mimpi buruk yang dialami hampir seluruh penduduk. Dengan suara bergetar, mereka memohon agar pembangunan dihentikan dan ritual penghormatan leluhur dilakukan. Namun permohonan itu ditolak halus. Bagi Ki Ageng Pandanaran, mundur berarti mengakui kekalahan pada ketakutan lama. Seiring waktu, kemewahan mulai mengelilingi kehidupan sang pemimpin. Harta, hadiah, dan upeti mengalir dari wilayah sekitar. Rumah tinggalnya dibangun lebih megah, sementara rakyat semakin menderita. Kontras ini menimbulkan kegelisahan di kalangan pengikutnya sendiri. Mereka mulai mempertanyakan, apakah tanah ini benar-benar ditaklukkan oleh iman, atau justru sedang dikorbankan demi ambisi manusia? Malam-malam di wilayah itu semakin menyeramkan. Tangisan terdengar dari arah 5 batu berdarah, disusul bau amis yang menyebar di udara. Beberapa orang bersumpah melihat darah merembes dari sela-sela tanah, mengalir tipis seperti urat hidup yang terluka. Ketakutan tak lagi bisa disembunyikan, bahkan oleh mereka yang paling setia sekalipun. Konflik batin mulai menggerogoti Ki Ageng Pandanaran. Dalam kesendiriannya, ia dihantui mimpi tentang batu-batu berdarah yang berubah menjadi wajah-wajah marah. Suara-suara dalam tidurnya mempertanyakan niatnya. Apakah ia datang sebagai pembawa cahaya, atau sebagai penguasa yang lupa diri? Namun setiap kali terbangun, ia menepis keraguan itu dengan dalih bahwa semua penderitaan adalah ujian menuju kejayaan. Ujian itu mencapai puncaknya ketika salah satu orang terdekatnya jatuh sakit secara misterius dan meninggal dalam waktu singkat. Peristiwa itu mengguncang rombongan. Banyak yang menganggap kematian tersebut sebagai peringatan terakhir dari sumpah leluhur. Namun alih-alih berhenti, Ki Ageng Pandanaran justru semakin keras mempertahankan keputusannya, seolah takut kehilangan segalanya jika mengakui kesalahan. Rakyat mulai terpecah. Sebagian memilih pergi meninggalkan wilayah itu, sementara yang lain bertahan dengan pasrah. Ketegangan sosial meningkat, dan kepercayaan terhadap pemimpin perlahan runtuh. Tanah yang awalnya kosong kini dipenuhi jerit penderitaan, menjadikan wilayah ini bukan lagi tanah sunyi, melainkan tanah yang terluka. Alam pun bereaksi lebih brutal. Gempa kecil mengguncang permukiman, angin puting beliung merusak ladang, dan hujan deras turun membawa lumpur. Semua kejadian itu seolah menjadi bahasa alam yang tak bisa lagi diabaikan. Ujian keserakahan telah mencapai batasnya. Kenyataan pahit, niat suci tanpa keikhlasan berubah menjadi malapetaka. Di antara kabut dan darah, Ki Ageng Pandanaran berdiri di persimpangan takdir, antara bertahan dalam ambisi atau menyerah pada kesadaran. Dan dari keputusan itulah, bencana yang lebih besar mulai menunggu untuk dilepaskan. Ketika penderitaan rakyat mencapai batasnya dan alam tak lagi memberi toleransi,
sebuah kabar mengguncang wilayah di kaki Merbabu dan Merapi. Dari jalur utara, datang sosok yang namanya telah melegenda, Sunan Kalijaga, guru spiritual Ki Ageng Pandanaran. Kedatangannya bukan disambut dengan pesta, melainkan dengan langit gelap, angin dingin, dan keheningan yang menekan dada siapapun yang menyaksikan. Sunan Kalijaga tidak datang membawa pasukan atau kemegahan. Ia berjalan sederhana, namun auranya membuat siapapun menunduk. Begitu ia menjejakkan kaki di tanah yang telah lama dilanggar sumpah leluhur, angin berhenti berhembus, dan kabut seakan membelah jalan. Para tetua desa yakin, inilah saat penentuan, ketika kuasa spiritual berhadapan langsung dengan ambisi manusia. Pertemuan antara guru dan murid berlangsung di dekat 5 batu berdarah. Tanpa teriakan, tanpa kemarahan yang meledak-ledak, Sunan Kalijaga hanya memandang Ki Ageng Pandanaran dengan mata yang menembus jiwa. Dalam keheningan itu, rasa takut yang selama ini ditepi sang pemimpin akhirnya runtuh. Ia merasakan beratnya dosa yang tak pernah ia akui. Dengan suara tenang namun mengguncang, Sunan Kalijaga menegur muridnya. Ia mengingatkan tentang niat awal dakwah, tentang amanah yang dibawa, dan tentang bahaya ilmu yang bercampur keserakahan. Ilmu tanpa keikhlasan adalah racun, ucapnya. Kalimat yang kemudian dipercaya menjadi pemicu murka alam yang sesungguhnya. Tak lama setelah teguran itu, tanda-tanda ganjil muncul. Air sungai yang sebelumnya keruh berubah hitam pekat, tanah di sekitar 5 batu retak, dan suara gemuruh terdengar dari perut bumi. Rakyat berlarian panik, sementara langit seolah menurunkan beban berat ke atas wilayah tersebut. Alam merespons, bukan sebagai penghancur semata, melainkan sebagai penegas keadilan. Sunan Kalijaga menyatakan bahwa penderitaan ini bukan kutukan tanpa jalan keluar. Ia adalah bentuk teguran terakhir sebelum kehancuran total. Namun jalan keselamatan hanya satu, pengakuan kesalahan dan pelepasan segala ambisi duniawi. Jika tidak, tanah ini akan terus menagih darah dan air mata. Ki Ageng Pandanaran akhirnya runtuh. Sosok yang selama ini berdiri tegak di hadapan rakyat kini tersungkur di hadapan gurunya. Tangisnya pecah, mengakui kesombongan, ketamakan, dan kelalaiannya terhadap amanah. Untuk pertama kalinya, ia menyadari bahwa kekuasaan yang ia bangun berdiri di atas penderitaan banyak orang. Namun penyesalan tidak serta-merta menghentikan murka alam. Sunan Kalijaga menyatakan bahwa tobat harus dibuktikan, bukan sekadar diucapkan. Seluruh harta, jabatan, dan simbol kekuasaan harus dilepaskan. Tanah ini harus dikembalikan pada keseimbangannya, sebelum manusia boleh berharap pada ampunan. Keputusan itu mengejutkan semua pihak. Pengikut yang selama ini menikmati kekuasaan mulai goyah. Rakyat menahan napas, menunggu apakah Ki Ageng Pandanaran benar-benar sanggup mengorbankan segalanya. Malam itu, hujan turun deras, seolah menjadi saksi atas sumpah yang akan diucapkan. Suasana yang menggantung antara harapan dan kehancuran. Murka sang guru telah turun, namun pintu pengampunan masih terbuka, tipis dan rapuh. Segala sesuatu kini bergantung pada satu keputusan terakhir yang akan menentukan apakah tanah berdarah ini akan menjadi kuburan ambisi, atau awal kelahiran sebuah kota yang ditebus dengan penyesalan. Malam setelah teguran Sunan Kalijaga menjadi malam tergelap yang pernah dialami wilayah di kaki Merbabu dan Merapi. Hujan turun tanpa henti, disertai angin kencang yang merobohkan bangunan dan menyapu ladang yang tersisa. Kilat membelah langit, menyinari 5 batu berdarah yang kini tampak lebih mengerikan, seolah menunggu keputusan akhir dari manusia yang telah melanggar sumpah leluhur. Di tengah kehancuran itu, Ki Ageng Pandanaran berdiri seorang diri. Tidak lagi dikelilingi kemegahan, tidak lagi disambut hormat, ia kini hanya seorang manusia yang menatap akibat dari ambisinya sendiri. Setiap jerit rakyat yang kehilangan rumah dan keluarga terasa seperti palu yang menghantam dadanya. Untuk pertama kalinya, ia menyadari bahwa kekuasaan yang ia bangun telah dibayar dengan penderitaan banyak nyawa. Pagi harinya, di hadapan rakyat yang tersisa dan para tetua desa, Ki Ageng Pandanaran membuat keputusan yang mengejutkan. Ia melepaskan seluruh harta, simbol kekuasaan, dan kedudukannya. Emas, pusaka, dan segala bentuk kemewahan dikumpulkan dan diserahkan. Dengan suara bergetar, ia menyatakan tobatnya bukan kepada manusia, melainkan kepada Tuhan dan alam yang telah ia sakiti. Prosesi tobat dilakukan di dekat 5 batu berdarah, tempat yang selama ini menjadi pusat kutukan. Dengan pakaian sederhana, Ki Ageng Pandanaran bersujud di tanah yang basah oleh hujan dan lumpur.
Tangisnya pecah, bercampur dengan doa dan penyesalan. Rakyat menyaksikan dalam keheningan, tak tahu apakah ini akhir dari penderitaan atau justru awal bencana yang lebih besar. Saat doa itu dilantunkan, peristiwa ganjil terjadi. Angin yang semula mengamuk perlahan mereda, hujan berubah menjadi gerimis, dan tanah yang retak mulai mengatup. Beberapa saksi mengaku melihat warna merah pada batu-batu itu memudar, seolah darah sumpah perlahan terserap kembali oleh bumi. Alam seakan mendengarkan. Namun penebusan tidak datang tanpa pengorbanan. Sunan Kalijaga menyatakan bahwa Ki Ageng Pandanaran harus meninggalkan wilayah itu sebagai bentuk tanggung jawab atas kesalahannya. Ia harus berjalan tanpa harta, tanpa pengikut, hanya membawa iman dan penyesalan. Keputusan itu menjadi pukulan terakhir, namun diterima dengan kepala tertunduk. Perpisahan berlangsung dalam suasana haru. Rakyat yang sebelumnya marah kini hanya bisa terdiam, menyaksikan sosok yang pernah mereka takuti dan hormati berjalan pergi dengan langkah berat. Tak ada sorak, tak ada kutukan, hanya kesunyian yang dipenuhi rasa kehilangan dan kelegaan sekaligus. Setelah kepergian Ki Ageng Pandanaran, perubahan mulai terasa nyata. Air sungai kembali jernih, tanaman yang sempat layu perlahan tumbuh, dan penyakit misterius mulai mereda. Meski luka belum sepenuhnya sembuh, harapan kembali tumbuh di hati rakyat. Tanah ini seakan diberi kesempatan kedua. Para tetua desa menyebut peristiwa itu sebagai penebusan darah dan air mata. 5 batu berdarah tak lagi menjadi simbol kutukan semata, melainkan pengingat akan kesalahan manusia dan kekuatan tobat. Kisah ini mulai diceritakan dari mulut ke mulut, diwariskan sebagai peringatan bagi generasi berikutnya. Kesunyian yang berbeda dari sebelumnya. Bukan kesunyian penuh ancaman, melainkan keheningan setelah badai. Tanah ini telah menelan ambisi, memuntahkan penyesalan, dan kini bersiap melahirkan sesuatu yang baru. Sebuah kota yang akan berdiri di atas pelajaran pahit tentang keikhlasan dan pengorbanan. Kepergian Ki Ageng Pandanaran meninggalkan kehampaan yang panjang di tanah yang telah lama terluka itu. Namun untuk pertama kalinya, kehampaan tersebut tidak disertai ketakutan. Kabut masih turun setiap pagi di kaki Merbabu dan Merapi, tetapi kini terasa lebih ringan, seolah alam mulai berdamai dengan manusia. Rakyat yang bertahan perlahan keluar dari persembunyian, menatap tanah yang pernah menjadi saksi darah dan air mata. Dalam hari-hari berikutnya, para tetua desa berkumpul di sekitar 5 batu yang kini tak lagi memancarkan aura mengerikan. Batu-batu itu tetap berdiri, namun warna merah yang dulu menyerupai darah telah memudar. Di sanalah mereka sepakat bahwa wilayah ini tidak boleh lagi dikenang hanya sebagai tanah kutukan, melainkan sebagai tanah pelajaran, tempat manusia pernah jatuh dan bangkit kembali. Diskusi panjang melahirkan satu keputusan penting. Wilayah ini harus diberi nama, bukan sekadar untuk penanda geografis, tetapi sebagai pengikat makna sejarah. Nama itu harus mengingatkan generasi mendatang akan sumpah leluhur, keserakahan manusia, dan kekuatan tobat. Dari sinilah muncul sebutan Salatiga, merujuk pada kisah darah sumpah yang tumpah dan 3 peristiwa besar yang mengubah nasib tanah ini. Nama itu dengan cepat menyebar ke desa-desa sekitar. Para pedagang, pengelana, dan ulama mulai menyebut wilayah ini sebagai Salatiga, bukan lagi tanah terlarang, tetapi tanah yang telah ditebus. Setiap penyebutan nama itu membawa cerita tentang 5 batu, murka alam, dan seorang pemimpin yang memilih meninggalkan segalanya demi menebus kesalahannya. Seiring waktu, permukiman mulai tumbuh kembali. Rumah-rumah sederhana dibangun, ladang digarap dengan penuh kehati-hatian, dan aturan hidup bersama ditetapkan berdasarkan pelajaran masa lalu. Para tetua menekankan bahwa Salatiga tidak boleh dibangun di atas keserakahan, melainkan di atas keadilan dan kebersamaan. Alam dihormati, sumpah leluhur dijaga. Meski damai mulai terasa, bayang-bayang masa lalu tak pernah sepenuhnya hilang. 5 batu tetap dibiarkan berdiri sebagai pengingat abadi. Setiap kali ada pemimpin baru atau keputusan besar diambil, masyarakat akan berkumpul di sana untuk berdoa dan mengingat sejarah kelam yang pernah terjadi. Batu-batu itu menjadi saksi bisu lahirnya kesadaran kolektif. Berita tentang Salatiga sebagai wilayah yang bangkit dari kutukan perlahan menyebar luas. Banyak yang datang bukan untuk menaklukkan, melainkan untuk belajar. Para ulama melihatnya sebagai contoh nyata bahwa kekuasaan tanpa keikhlasan akan runtuh. Sementara rakyat melihatnya sebagai bukti bahwa tanah pun bisa memaafkan jika manusia mau bertobat. Di tengah pertumbuhan itu, kisah Ki Ageng Pandanaran tidak pernah dihapus.
Namanya disebut dengan nada berbeda, bukan lagi sebagai penguasa, tetapi sebagai manusia yang menjadi bagian dari penebusan sejarah. Kesalahannya diakui, tobatnya dihormati. Kisahnya menjadi cermin bagi siapapun yang memegang amanah di tanah Salatiga. Generasi demi generasi mulai tumbuh dengan cerita yang sama, bahwa kota ini lahir dari luka. Anak-anak diajarkan untuk tidak melupakan asal-usulnya, agar kesalahan yang sama tidak terulang. Setiap kabut turun dari Merbabu dan Merapi, cerita itu seolah kembali hidup, berbisik di antara angin. Salatiga bukan lagi tanah sunyi yang meminum darah, melainkan tanah yang menyimpan peringatan. Sebuah wilayah yang telah diberi nama, identitas, dan janji tak tertulis untuk menjaga keseimbangan antara iman, kekuasaan, dan alam. Namun kisah ini belum sepenuhnya berakhir, sebab setiap kota menyimpan ujian baru bagi masa depannya. Salatiga tumbuh, tetapi ia tidak pernah lupa. Di balik rumah-rumah yang berdiri rapi dan ladang yang kembali hijau, kota ini menyimpan ingatan panjang tentang luka yang pernah mengalir di tanahnya. Kabut yang turun dari Merbabu dan Merapi seolah menjadi pengingat harian bahwa kota ini lahir bukan dari kemenangan, melainkan dari penyesalan dan pengorbanan. Setiap jengkal tanahnya memikul cerita yang tak boleh diabaikan. Para tetua selalu menekankan satu pesan utama kepada generasi baru, Salatiga bukan kota biasa. Ia adalah kota yang pernah mengusir keserakahan dengan penderitaan. Karena itu, setiap pemimpin yang datang, setiap keputusan besar yang diambil, harus selalu mengingat sumpah tak tertulis yang mengikat manusia dan alam. Melupakan sejarah berarti membuka pintu bagi murka yang pernah terjadi. 5 batu yang dulu dikenal sebagai batu berdarah tetap berdiri di tempatnya. Tidak dihancurkan, tidak disembunyikan. Batu-batu itu dijaga sebagai saksi abadi. Saat senja tiba, bayangannya memanjang di atas tanah, seolah membentuk garis peringatan. Banyak yang percaya, selama batu-batu itu dihormati, Salatiga akan tetap aman. Namun jika dilanggar, sejarah kelam bisa berulang. Cerita tentang Ki Ageng Pandanaran dan Sunan Kalijaga menjadi inti dari kisah kota ini. Bukan sebagai legenda kosong, melainkan sebagai cermin moral. Dari cerita itu, rakyat belajar bahwa iman tanpa keikhlasan akan runtuh, dan kekuasaan tanpa tanggung jawab akan membawa bencana. Kisah tersebut diceritakan ulang di setiap generasi, bukan untuk menakut-nakuti, tetapi untuk mengingatkan. Seiring waktu, Salatiga berkembang menjadi kota yang dikenal damai. Namun kedamaian itu bukan hadiah gratis. Ia lahir dari kesadaran kolektif untuk tidak mengulangi kesalahan masa lalu. Setiap konflik diselesaikan dengan musyawarah. Setiap pembangunan dilakukan dengan kehati-hatian, seolah seluruh kota berjalan di atas garis tipis antara kemajuan dan kehancuran. Meski begitu, sebagian orang percaya bahwa tanah ini masih mengamati. Alam di sekitar Salatiga kerap menunjukkan tanda-tanda halus, kabut yang turun lebih tebal saat manusia mulai serakah, atau cuaca yang berubah tiba-tiba ketika keseimbangan terganggu. Bagi mereka yang peka, itu bukan kebetulan, melainkan bahasa peringatan. Salatiga akhirnya dikenal bukan karena kutukannya, melainkan karena pelajarannya. Ia menjadi simbol bahwa sebuah kota bisa lahir dari kesalahan besar, asalkan manusia mau mengaku, bertobat, dan berubah. Namun simbol itu rapuh. Ia hanya akan bertahan selama manusia masih mau mendengar bisikan sejarah. Para tetua selalu berkata, Salatiga tidak akan menghancurkan siapapun. Manusialah yang akan menghancurkan dirinya sendiri jika lupa. Kalimat itu menjadi pesan yang diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya, tertanam dalam budaya dan cara hidup masyarakatnya. Kini, ketika Salatiga berdiri sebagai kota yang hidup, ia tetap menyimpan wajah lain. Wajah masa lalu yang gelap namun jujur. Kota ini tidak menutupi lukanya, karena dari luka itulah kebijaksanaan lahir. Dan selama luka itu diingat, Salatiga akan terus bertahan. Kisah asal-usul Salatiga dengan satu peringatan abadi. Tanah bisa memaafkan, tetapi tidak pernah melupakan. Di antara Merbabu dan Merapi, sebuah kota berdiri sebagai saksi bahwa keserakahan membawa kehancuran, dan hanya keikhlasan yang mampu mengubah kutukan menjadi kehidupan. Salatiga tidak pernah benar-benar tidur. Meski zaman berganti dan peradaban terus bergerak, tanah di antara Merbabu dan Merapi itu menyimpan denyut yang sama seperti berabad-abad lalu. Di balik jalanan yang kini ramai dan rumah-rumah yang berdiri kokoh, ada ingatan lama yang tertanam jauh di dalam bumi, tentang darah yang pernah tumpah, tentang sumpah yang pernah dilanggar,
dan tentang manusia yang pernah lupa diri. Sejarah mencatat bahwa kota ini tidak lahir dari kemenangan perang atau kejayaan kerajaan, melainkan dari runtuhnya kesombongan seorang manusia. Salatiga dibangun di atas pengakuan dosa, di atas keikhlasan yang datang terlambat, dan di atas penderitaan rakyat kecil yang tak pernah meminta apapun selain hidup damai. Inilah kota yang lahir bukan karena kekuasaan, tetapi karena penebusan. Nama Ki Ageng Pandanaran tetap hidup dalam ingatan, bukan sebagai pahlawan tanpa celah, melainkan sebagai simbol manusia yang jatuh lalu bangkit melalui tobat. Kesalahannya menjadi pelajaran, kepergiannya menjadi pengorbanan, dan kisahnya menjadi peringatan keras bagi siapapun yang kelak memegang kekuasaan di tanah ini. Di Salatiga, sejarah tidak mengagungkan penguasa, ia menguji mereka. Sunan Kalijaga pun dikenang bukan hanya sebagai guru, tetapi sebagai penjaga keseimbangan. Sosok yang mengingatkan bahwa agama tanpa keikhlasan hanyalah topeng, dan kekuasaan tanpa moral hanyalah jalan menuju kehancuran. Tegurannya mengguncang langit, namun justru menyelamatkan masa depan sebuah kota. 5 batu yang masih berdiri hingga kini menjadi simbol paling sunyi sekaligus paling lantang. Ia tidak berbicara, namun mengingatkan. Ia tidak bergerak, namun mengawasi. Batu-batu itu seolah menjadi mata sejarah yang tak pernah terpejam, mengukur setiap niat manusia yang datang dengan ambisi dan keserakahan. Setiap generasi Salatiga tumbuh dengan warisan cerita yang sama, bahwa tanah ini bukan untuk ditaklukkan, melainkan untuk dijaga. Bahwa alam bukan musuh, melainkan saksi. Dan bahwa siapapun yang lupa pada asal-usul kota ini, sesungguhnya sedang menggali luka lama yang belum tentu bisa sembuh kembali. Salatiga akhirnya dikenal sebagai kota yang damai. Namun kedamaian itu bukan hadiah gratis. Ia dibayar mahal oleh air mata, darah, dan penyesalan masa lalu. Itulah sebabnya kota ini terus hidup, karena ia tidak menutup sejarahnya, tidak menghapus lukanya, dan tidak memalsukan asal-usulnya. Di antara kabut yang turun setiap pagi, seolah terdengar bisikan lama yang terus berulang. Jangan ulangi kesalahan yang sama. Bisikan itu bukan ancaman, melainkan peringatan penuh belas kasihan. Sebab tanah ini telah memaafkan, tetapi tidak pernah lupa. Maka Salatiga berdiri hari ini sebagai pengingat hidup bagi Nusantara, bahwa kota bisa lahir dari kehancuran, bahwa kekuasaan bisa runtuh oleh keserakahan, dan bahwa tobat yang tulus mampu mengubah kutukan menjadi kehidupan. Namun semua itu hanya akan bertahan selama manusia masih mau belajar dari masa lalu. Kisah asal-usul Salatiga dengan satu kebenaran pahit namun jujur. Sejarah tidak pernah benar-benar berakhir. Ia hanya menunggu, mengamati, dan menguji. Dan di tanah Salatiga, ujian itu akan selalu datang kepada siapapun yang lupa bahwa kekuasaan tanpa keikhlasan hanyalah awal dari kehancuran yang sama. Waktu berlalu, tetapi Salatiga tidak pernah benar-benar meninggalkan masa lalunya. Kota yang lahir dari tobat itu kini berdiri di persimpangan zaman, dihadapkan pada arus perubahan yang tak kalah berbahaya dari kutukan leluhur. Jalan-jalan semakin ramai, bangunan tumbuh menjulang, dan manusia datang dengan mimpi yang lebih besar dari sebelumnya. Namun di balik kemajuan itu, sejarah mulai bergetar. Perlahan, nilai-nilai lama yang dulu dijaga ketat mulai terpinggirkan. Generasi baru mengenal Salatiga sebagai kota sejuk dan damai, tanpa memahami luka yang pernah membentuknya. 5 batu keramat mulai dianggap sekadar peninggalan kuno, bukan peringatan. Doa-doa yang dulu dipanjatkan di sana semakin jarang terdengar, tergantikan oleh ambisi dan perhitungan keuntungan. Pembangunan besar-besaran pun dimulai. Tanah yang dahulu dihormati mulai digali tanpa pertimbangan, hutan yang dulu dijaga ditebang perlahan. Sebagian orang menyebutnya kemajuan, namun para tetua melihat tanda-tanda yang sama seperti berabad-abad lalu. Kabut turun lebih pekat, hujan datang tak menentu, dan tanah kembali menunjukkan gelagat kegelisahan. Isu-isu aneh mulai bermunculan. Retakan tanah muncul di beberapa titik, mata air mengering lalu muncul kembali tanpa penjelasan. Warga sekitar 5 batu mengaku mendengar suara langkah di malam hari, suara yang sama seperti cerita leluhur dahulu. Sejarah seolah mengetuk pintu, mengingatkan bahwa Salatiga belum selesai menguji manusianya. Para tetua kembali berkumpul, kali ini dengan kegelisahan yang lebih dalam. Mereka sadar, kutukan lama mungkin tidak kembali dalam bentuk yang sama, tetapi keserakahan selalu menemukan wujud baru. Jika dulu datang sebagai kekuasaan dan harta, kini ia datang sebagai kesombongan teknologi dan pembangunan tanpa batas. Upaya peringatan dilakukan.
Cerita asal-usul kembali disuarakan, doa-doa digelar, dan 5 batu kembali dibersihkan sebagai simbol penghormatan. Namun tidak semua mendengar. Sebagian menertawakan, menganggapnya dongeng masa lalu yang tak relevan dengan zaman modern. Ketegangan pun muncul antara mereka yang ingin menjaga warisan dan mereka yang ingin menaklukkan masa depan. Di tengah konflik itu, Salatiga kembali berada di titik rapuh. Bukan karena kekurangan, tetapi karena lupa. Kota ini tidak terancam oleh kutukan gaib, melainkan oleh keangkuhan manusia yang merasa lebih besar dari sejarahnya sendiri. Alam, seperti biasa, hanya menunggu. Beberapa peristiwa kecil menjadi peringatan awal. Proyek besar terhenti tanpa sebab jelas. Kerugian muncul di tempat yang tak terduga, dan keputusan-keputusan penting berujung kegagalan. Bagi yang PK, ini bukan kebetulan, melainkan bahasa lama yang kembali digunakan. Salatiga sekali lagi diuji, bukan untuk dihancurkan, tetapi untuk diingatkan. Sejarah tidak datang untuk menuntut balas, melainkan untuk memastikan pelajaran lama tidak sia-sia. Kota ini pernah diselamatkan oleh tobat. Kini, ia menunggu kesadaran yang sama. Pertanyaan besar yang menggantung di udara. Apakah Salatiga akan tetap menjadi kota yang belajar dari lukanya, atau kembali menjadi tanah yang mengulang kesalahan manusia? Jawabannya tidak tertulis di batu, tidak pula di kitab, melainkan di hati mereka yang kini hidup di atas tanah yang pernah meminum darah dan menumbuhkan pengampunan. Kegelisahan yang sebelumnya hanya terasa sebagai bisikan perlahan berubah menjadi kenyataan yang tak bisa diabaikan. Salatiga mulai menunjukkan retakan, bukan hanya pada tanahnya, tetapi pada kesadaran manusianya. Proyek pembangunan yang ambisius mendadak berhenti, bukan karena kekurangan dana, melainkan karena serangkaian kejadian ganjil yang tak pernah tercatat sebelumnya. Mesin rusak tanpa sebab, pekerja jatuh sakit secara bersamaan, dan jadwal yang disusun rapi runtuh begitu saja. Di sekitar kawasan Lima Batu, suasana semakin mencekam. Warga melaporkan bau tanah basah bercampur amis yang muncul setiap menjelang malam, meski tidak ada hujan. Beberapa orang mengaku melihat warna kemerahan di permukaan tanah, samar namun jelas cukup untuk membangkitkan ingatan lama. Para tetua desa langsung menyadari, ini bukan sekadar gangguan biasa, melainkan tanda bahwa peringatan telah berubah menjadi ancaman. Ketegangan sosial pun meningkat. Mereka yang percaya pada sejarah dan sumpah leluhur mulai bersuara lebih keras, menuntut penghentian pembangunan dan pemulihan kawasan sakral. Namun di sisi lain, kelompok yang merasa masa lalu hanyalah beban justru semakin keras menekan. Bagi mereka, Salatiga harus bergerak maju, apapun risikonya. Kota ini terbelah, bukan oleh senjata, tetapi oleh cara pandang. Di tengah konflik itu, muncul satu peristiwa yang mengguncang semua pihak. Seorang tokoh penting yang selama ini paling lantang menolak cerita leluhur ditemukan meninggal secara mendadak. Tidak ada luka, tidak ada tanda kekerasan, hanya wajah pucat dengan ekspresi ketakutan yang membeku. Berita itu menyebar cepat, menimbulkan gelombang ketakutan yang sulit dibendung. Meski pihak berwenang menyebutnya sebagai kematian wajar, rakyat tidak sepenuhnya percaya. Terlalu banyak kebetulan yang saling terhubung. Lokasi terakhir yang dikunjungi tokoh tersebut adalah kawasan Lima Batu. Malam sebelum kematiannya, beberapa warga mendengar suara gemuruh pelan dari arah tanah itu. Suara yang sama seperti yang diceritakan dalam kisah leluhur berabad-abad lalu. Para tetua kembali menggelar pertemuan darurat. Mereka sepakat bahwa Salatiga sedang berada di ambang pengulangan sejarah. Keserakahan kali ini tidak datang dengan pedang dan panji, melainkan dengan dokumen, kontrak, dan ambisi modern. Namun hakikatnya tetap sama. Manusia lupa batas, lupa menghormati tanah yang telah memberi kehidupan. Upaya terakhir pun direncanakan. Sebuah ritual doa lintas generasi akan dilakukan, bukan untuk memanggil kekuatan gaib, melainkan untuk mengembalikan kesadaran bersama. Doa ini bukan sekadar tradisi, tetapi simbol pengakuan bahwa manusia tidak lebih besar dari sejarahnya sendiri. Banyak yang ragu, namun ketakutan yang merayap membuat mereka tak lagi punya pilihan. Malam ritual tiba dengan langit yang berat dan angin yang berputar pelan. Warga berkumpul dengan wajah tegang, membawa harapan dan rasa bersalah yang bercampur. Lima Batu berdiri diam di tengah lingkaran cahaya obor, seolah menunggu keputusan terakhir dari manusia yang hidup di sekitarnya. Di saat doa dilantunkan, bumi bergetar ringan, cukup untuk membuat semua orang terdiam. Tidak ada kehancuran, tidak ada jeritan,
Hanya getaran singkat yang terasa seperti detak jantung raksasa. Sebagian orang menangis, sebagian bersujud, menyadari bahwa kota ini masih diberi kesempatan untuk memilih. Ketegangan yang menggantung. Salatiga belum jatuh, tetapi juga belum sepenuhnya selamat. Retakan yang muncul bukan untuk menghancurkan, melainkan untuk mengingatkan. Kini, masa depan kota ini tidak lagi ditentukan oleh legenda atau kutukan, melainkan oleh keberanian manusia untuk belajar dari sejarah yang terus menuntut untuk didengar. Getaran ringan yang terasa saat ritual malam itu tidak membawa kehancuran, tetapi meninggalkan ketakutan yang jauh lebih dalam. Warga Salatiga terbangun keesokan paginya dengan perasaan ganjil, seolah kota ini sedang menahan napas. Kabut turun lebih tebal dari biasanya, menyelimuti jalan dan rumah, membuat pagi terasa seperti sisa malam yang belum usai. Semua orang tahu, sesuatu telah dimulai, dan tidak ada jalan kembali. Berita tentang ritual dan getaran tanah menyebar luas, memicu kegemparan di berbagai lapisan masyarakat. Pihak-pihak yang sebelumnya menyepelekan peringatan leluhur kini mulai goyah. Investor menunda proyek, rapat-rapat darurat digelar, dan suara protes muncul dari warga yang menuntut kejelasan. Salatiga berada dalam situasi genting, terjepit antara kepentingan ekonomi dan rasa takut akan pengulangan sejarah kelam. Para tetua desa akhirnya mengambil langkah yang belum pernah dilakukan sebelumnya. Mereka menyampaikan ultimatum terbuka kepada para pemangku kebijakan. Pembangunan di kawasan sakral harus dihentikan total, 5 batu harus dipulihkan martabatnya, dan sejarah Salatiga wajib diakui secara terbuka. Ini bukan tuntutan emosional, melainkan seruan terakhir sebelum tanah ini kembali berbicara dengan caranya sendiri. Keputusan itu memecah kota secara terbuka. Di satu sisi, mereka yang masih memegang cerita leluhur berdiri teguh, rela kehilangan keuntungan demi keselamatan bersama. Di sisi lain, kelompok yang menolak tunduk pada masa lalu menyebut tuntutan itu sebagai kemunduran. Ketegangan meningkat, debat berubah menjadi kemarahan, dan Salatiga terasa seperti kota yang berdiri di tepi jurang. Di tengah kekacauan itu, alam kembali memberi isyarat. Hujan deras turun tiba-tiba, disertai angin yang memutar tanpa arah. Beberapa titik kota mengalami banjir kecil, sementara kawasan dekat 5 batu justru tetap kering, seolah tanah itu memilih tempatnya sendiri. Fenomena itu membuat banyak orang terdiam, merasakan ketidakberdayaan yang sama seperti yang dialami leluhur mereka berabad-abad lalu. Satu pertemuan besar akhirnya digelar, mempertemukan semua pihak, pemimpin, tetua, warga, dan mereka yang selama ini menolak cerita lama. Dalam suasana tegang, sejarah Salatiga kembali dibacakan dengan lantang, tentang darah, keserakahan, tobat, dan penebusan. Tidak ada ancaman, hanya cermin besar yang dipaksa dihadapkan ke wajah semua orang. Keputusan yang lahir dari pertemuan itu menentukan segalanya. Dengan suara berat dan penuh risiko, disepakati bahwa Salatiga tidak akan mengorbankan ingatannya demi ambisi sesaat. Pembangunan di kawasan sakral dihentikan, perlindungan budaya ditetapkan, dan 5 batu diakui sebagai simbol sejarah kota. Keputusan ini disambut lega oleh sebagian, dan kemarahan oleh yang lain. Namun roda tak lagi bisa diputar balik. Malam setelah keputusan itu, hujan berhenti. Kabut perlahan menipis, dan untuk pertama kalinya dalam waktu lama, bintang terlihat jelas di langit Salatiga. Warga yang masih terjaga merasakan ketenangan yang sulit dijelaskan, seolah kota ini akhirnya menghembuskan napas panjang setelah lama tertekan. Para tetua menyebut malam itu sebagai malam penentuan. Saat Salatiga memilih untuk hidup bersama sejarahnya, bukan melawannya. Tidak ada perayaan, tidak ada sorak kemenangan. Hanya keheningan penuh kesadaran bahwa kota ini selamat bukan karena kekuatan, melainkan karena kerendahan hati. Satu kebenaran yang tak bisa dibantah. Salatiga tidak diselamatkan oleh legenda, ritual, atau batu keramat. Kota ini diselamatkan oleh pilihan manusia untuk belajar. Dan selama pilihan itu dijaga, tanah di antara Merbabu dan Merapi akan tetap menjadi rumah, bukan pengadilan, bagi mereka yang hidup di atasnya.